Selamat sore, Bapak, Ibu, Saudara semua. Selamat berjumpa di edukasi online Gentle Ghost bersama saya, Niko, sebagai moderator hari ini. Kembali mengingatkan bagi para peserta, mohon mematikan atau mute suara untuk kelancaran jalannya edukasi sore ini. Bila ada pertanyaan, nanti bisa dituliskan di fitur chat, dan pertanyaan yang tidak terjawab karena waktu telah habis akan ditindaklanjuti via WhatsApp. Baiklah, saat ini kita akan mulai untuk edukasi online Gentle Ghost hari ini dengan tema kesiapan masuk sekolah dasar dalam pembelajaran jarak jauh. Dan narasumber kita hari ini adalah Ibu Diana. Beliau merupakan seorang teacher trainer dan kepala sekolah Little Ants Preschool serta Raffles House Preschool. Waktu dan tempat saya persilakan Ibu Diana. Terima kasih Pak Niko. Selamat sore Bapak dan Ibu yang hadir hari ini. Terima kasih sudah sore ini meluangkan waktu untuk bersama-sama kita belajar untuk mempersiapkan anak-anak kita untuk masuk SD. Hari ini kita mau membicarakan satu tema, tapi sebelumnya saya ucapkan dulu selamat jika anak Bapak atau Ibu ada yang sudah lulus dari TKB dan akan masuk ke SD. Saat ini pasti Bapak dan Ibu mempunyai pertanyaan dan kekhawatiran, sama seperti beberapa orang tua yang ada dimanapun yang saat ini sedang bertanya-tanya, apakah anak saya siap untuk masuk SD? Apakah anak saya bisa mengikuti pelajaran di SD dengan metode PJJ? Kira-kira apa sih yang perlu saya siapkan untuk anak saya bisa masuk ke SD? Dan seperti apa sih kira-kira yang perlu kita ketahui tentang kesiapan anak-anak ini sebelum mereka masuk SD? Hari ini kita boleh duduk bersama, diskusi, dan saling belajar selama 1 jam untuk mengetahui dan belajar mengenai hal ini. Saya akan mulai dengan sama-sama mengetahui apa itu sekolah dasar. Kita tahu kalau di Indonesia, sekolah dasar ini adalah jenjang paling dasar pendidikan formal. Dan ini ditempuh selama 6 tahun, dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Dan saat ini, di Indonesia kita menggunakan kurikulum 2013. Di mana kurikulum SD 2013 ini yang akan anak-anak pelajari. Dari mulai pendidikan agama sampai dengan pendidikan jasmani dan kesehatan. Sekarang bahasa Inggris sudah masuk ke muatan lokal, tetapi beberapa sekolah ada juga memasukkan itu ke dalam mata pelajaran, walaupun hasilnya nanti dinilai dalam muatan lokal. IPA dan IPS ada, tapi nanti di kelas 4 ke atas ya. Nah, ini adalah gambaran besar kurikulum SD, yang tentu saja berbeda dengan kurikulum TK. Nah, makanya hari ini kita tuh mau tahu, apa sih yang bisa kita siapkan agar anak-anak kita ready untuk masuk ke sekolah dasar. Jadi saat anak mau masuk ke sekolah dasar, kita harus tahu bahwa untuk mereka bisa siap masuk sekolah, kita harus menyiapkan anaknya atau si siswa dan juga lingkungan belajarnya. Nah, dari siswa sendiri, ada poin yang perlu diperhatikan, yaitu 2 hal yang perlu kita perhatikan baik-baik pada hari ini. Dari sisi siswa, ada yang namanya payung hukum. Di sini akan dijelaskan undang-undang yang mendasari seorang anak untuk masuk SD, batasan usianya. Dan yang kedua adalah keterampilan apa yang harus dia kuasai dan dibutuhkan saat dia masuk dan berada di sekolah SD. Payung hukumnya berdasarkan Permendikbud nomor 44 tahun 2019. Saya yakin Bapak dan Ibu di sini sudah mengetahui tentang Permendikbud 44 tahun 2019 ini, karena sedang ramai sekali nih diomongin di TV setiap hari mengenai PPD, penerimaan siswa baru ini. Nah, di sini saya kasih linknya, nanti Bapak dan Ibu boleh baca dengan lebih jelas, tapi saya hanya mengambil beberapa pasal saja. Di sini kita akan dilihat bahwa di pasal 1, di sini dijelaskan TK itu adalah pendidikan anak usia dini
jalur pendidikannya formal. Atau bisa juga dilakukan bentuk lain pendidikan formal yang sederajat. Jadi bisa dikatakan saat ini PAUD memegang peranan penting. Kalau dulu PAUD itu disebut sebagai pendidikan informal. Namun saat ini pendidikan PAUD adalah salah satu pendidikan formal. Di Indonesia kita bukan hanya mengenal SD, tapi kita juga mengenal SMP, SMA, dan SMK, dan bentuk-bentuk lainnya. Nah selanjutnya di pasal 5, di sini dijelaskan, usia anak masuk SD minimal paling rendah ada di usia 6 tahun. Dan maksimum ada di usia 7 sampai 12 tahun, yang artinya nanti di kelas 6 SD. Dan sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia antara 7 sampai dengan 12 tahun. Nah, bagaimana kalau ternyata ada anak yang usianya belum 6 tahun? Lebih rendah dari 6 tahun. Banyak sekali saat ini anak-anak yang usianya belum cukup tidak bisa masuk ke beberapa sekolah. Yang saat ini terjadi adalah di SMP dan SMA. Sebenarnya akarnya terjadi dari mulai PAUD dan SD ini. Mereka waktu saat masuk ke SD, usia mereka belum tepat 6 tahun. Tetapi saat itu, mungkin saat itu ya, belum ada peraturan yang jelas, sehingga sekolah menerima anak-anak yang belum berusia 6 tahun. Tapi sekarang peraturan ini jelas. Sebenarnya peraturan ini adalah persis sama dengan peraturan nomor 17 di tahun 2017 yang sebelum dibuat oleh menteri sebelumnya, pendidikan sebelumnya. Jadi ini adalah pembaharuan sedikit saja dan kira-kira sama. Intinya adalah kalau memang anak tersebut belum 6 tahun dan mau masuk SD, itu harus ada potensi anak tersebut memiliki kecerdasan atau bakat istimewa. Dan ini harus ada tertulis setelah diobservasi oleh guru dan psikolog profesional. Nah, kalau psikolog profesionalnya nggak ada, terus gimana? Bisa dilakukan oleh Dewan Guru Sekolah. Saya sebagai kepala sekolah di preschool, saya sering sekali menerima permintaan dari orang tua murid berkaitan dengan hal ini, bahwa anaknya belum berusia tepat 6 tahun, tapi harus masuk SD dan minta untuk lompat. Gitu. Untuk cut off atau usia batasan sekolah, sering sekali orang tua tuh sering sekali menawar bahwa anak saya udah bisa ini, harusnya sudah bisa lompat aja langsung ke level ini. Anak saya udah mampu kok, boleh dong dia langsung lompat aja dari playgroup misalnya di usia 3 tahun dia mau langsung ke TK. Ini sering sekali yang terjadi di lapangan dan di dunia pendidikan dan di sekolah-sekolah. Nah, jika Bapak dan Ibu di sini adalah salah satu guru, mungkin Bapak dan Ibu juga punya pengalaman yang sama. Atau jika Bapak dan Ibu adalah orang tua hari ini, mungkin hari ini bisa membuat pencerahan kepada Bapak Ibu kenapa kami pihak sekolah sangat tidak merekomendasikan hal tersebut dilakukan. Nah, banyak sekali di sini sih kita mau menjelaskan bahwa prediktor kesiapan sekolah anak itu bukan hanya usia Bapak dan Ibu. Kalau dia udah usianya tepat 6 tahun, berarti dia udah siap masuk SD? Belum tentu. Belum tentu juga dia udah selesai TK, dia juga udah 6 tahun, terus dia bisa baca, bisa menulis, calistung ya, berhitung, udah bisa. Berarti udah siap masuk ke SD. Banyak sekali orang tua yang berpikir seperti itu. Tetapi di sini saya mau jabarkan bahwa bukan hanya usia, bukan hanya kecakapan secara akademis, tetapi juga diperlukan adalah kesiapan secara psikologis. Nah, disinilah aspek-aspek perkembangan berperan penting untuk kita menilai apakah anak tersebut benar-benar siap atau tidak. Di lapangan sendiri, pada kenyataannya para orang tua berpendapat ya seperti ini. Udah lulus TK, usianya sudah cukup, kalau sekolah tersebut menerima anak di bawah 6 tahun, ya berarti siap. Ada juga sekolah yang mungkin menerimanya cuma 6 tahun ke atas. Dan mungkin di kepala orang tua adalah seperti ini. Saya ambil dari Lewitt dan Baker. Di sini dia mengatakan bahwa readiness to learn has been thought of as the level of development at which an individual at any age is ready to undertake the learning of specific materials. Jadi kesiapan untuk belajar itu tidak berkaitan dengan usia. Karena itu at any age. Dia bisa berada pada level
perkembangan yang berbeda pada setiap anak, dan readiness kesiapannya pun berbeda-beda. Dan pada saat anak tersebut siap, dia akan bisa menerima materi-materi pembelajaran, materi-materi pelajaran yang akan diberikan kepada anak tersebut. Nah, tadi kita sudah bilang ngobrol soal payung hukumnya. Sudah jelas kalau dari pemerintah sendiri mengatakan bahwa usia masuk anak adalah di usia 6 tahun minimal. Nah, sekarang sisi keduanya, keterampilan, kemampuan apa yang anak harus kuasai dan butuhkan supaya mereka siap masuk SD. Kita punya beberapa hal di sini dari mulai perilaku, sosial emosi kemandirian, motorik kasarnya, motorik halus, kognitif, bahasa, literasi atau kemampuan bahasa, numerasi, kemampuan berhitung, matematika, posisi duduk. Kita akan bahas satu-satu di sini. Nah, perilaku. Pada saat anak masuk SD, kita mengharapkan sekali anak tersebut sudah memahami. Kalau dia dikasih tugas dan diberikan instruksi, artinya dia harus segera melakukannya. Tidak ada lagi negosiasi, tidak ada lagi tawar-menawar atau kebingungan harus dikerjakan sekarang atau nanti. Nah, ini adalah hal-hal yang harus anak-anak masuk SD siap. Anak-anak juga harus mengerti dan tahu kalau dikasih tugas harus selesai dulu sebelum melanjutkan ke tugas selanjutnya. Mereka juga paham kalau mereka kesulitan bikin tugas atau melakukan kegiatan, mereka harus bertanya. Kalau waktu di TK, semua ini mungkin kita sebagai guru masih membantu, masih mengingatkan, masih mengayomi. Tapi di SD, poin-poin ini guru-guru SD mempunyai harapan juga bahwa anak-anak tersebut sudah pasti tahu bahwa kalau tidak tahu dia harus bertanya. Apakah anak Anda siap? Bukan hanya itu, kita juga harus tahu anak-anak kita siap. Karena mereka mampu bisa dengar, menyimak instruksi, kadang-kadang instruksi cukup panjang di dalam pelajaran SD, apalagi kurikulumnya tadi Bapak dan Ibu sudah cukup lihat. Kita punya pendidikan kewarganegaraan, ada bahasa Indonesia, sekarang ada pendidikan jasmani juga, dan semua itu bercampur dengan teori dan praktek. Apakah mereka bisa mendengar, menyimak instruksi ini dalam rentang waktu yang cukup lama, dan kadang-kadang suka ada suara berisik dari teman-temannya. Satu kelas di SD kemungkinan akan lebih banyak daripada waktu mereka di PAUD. Kira-kira di angka 24 ke atas. Bahkan ada beberapa sekolah SD yang memasukkan anak sampai 30 atau lebih dari 30. Apakah bisa guru-guru minta 30 anak tersebut untuk diam? Kan tidak mungkin. Jadi kemungkinan bising itu ada. Dan anak yang masuk SD itu harus sudah siap bahwa environment, lingkungan belajarnya itu akan berbeda. Tidak seperti waktu di PAUD. Dan anak-anak harus sudah bisa memusatkan perhatiannya pada satu tugas yang diberikan pada waktu cukup lama. Jadi tidak mudah terdistraksi, dan dia tahu dia harus menyelesaikan tugas ini sampai selesai. Selain itu, anak-anak juga harusnya tahu pada saat mereka di SD, tugas mana yang perlu dikerjakan dulu dan mana yang belakangan. Mau berhenti, kalau misalnya kegiatan yang dianggap dia lagi main, terus kita suruh ngerjain kerjaan, oke, sekarang saatnya kita mau tulis agenda. Bermainnya berhenti dulu ya, kita tulis agenda. Anak-anak SD harus tahu, sudah paham, secara dia siap, kalau dia secara siap, secara perilaku, sosial emosional, mental, kalau dia sudah siap, dia tahu, oke, saya akan berhenti main karena ada yang lebih penting, yaitu menulis agenda. Nah, apakah anak tersebut sudah siap? Tidak mungkin guru akan menunggu bahwa, oh ya sudah, kamu main dulu. Saya rasa guru SD sudah tidak mungkin melakukan itu terhadap 30 anak untuk ditungguin. Di PAUD tidak ada menulis agenda, di SD ada menulis agenda. Itu adalah hal-hal yang mungkin perlu kita cermati juga sebagai orang tua. Dari sisi sosial, emosional, dan kemandirian, anak harus tahu nama, umur, dan jenis kelaminnya.
Nama temannya dia juga udah harus tahu. Tapi yang penting dia tahu nama dirinya sendiri, umurnya berapa. Dan dia laki-laki atau perempuan. Dia tahu perbedaan, kalau laki-laki dia harus ke toilet laki-laki, perempuan dia harus ke toilet perempuan. Ini penting. Karena di usia SD, anak-anak sudah lebih mandiri. Mereka akan pergi ke toilet sendiri. Lalu di sini anak-anak juga menikmati. Dia senang main sendirian, dia senang juga habisin waktunya sendirian. Mungkin kalau di PAUD senangnya masih senang sama temen, masih senang sendirian, tapi dia bisa memusatkan perhatian secara pribadi sendirian, dan juga senang main sendirian, bikin tugas juga sendirian. Dia juga mau gantian kalau main, udah nggak egois. Permainan terorganisir, group play, itu anak-anak sudah bisa mengikuti. Lalu dia bisa kolaborasi. Misalnya ada pekerjaan prakarya yang harus dibikin secara kelompok. Bikin bunga, satu grup, isi 4. Ada yang bikin batangnya, ada yang bikin daunnya, ada yang bikin bunga petalnya. Nah, ini apakah anak Anda siap untuk juga bermain dengan aturan? Beberapa anak di SD semakin ke sini, semakin tahun-tahun bertambah, beberapa guru-guru SD, terutama yang selalu megang kelas 1 SD, pasti mengerti dan juga mengalami pengalaman yang sama. Seperti kami juga yang di TK, bahwa anak-anak sekarang dengan anak-anak dulu mengalami perbedaan yang signifikan sekali dalam masalah sosial, emosional, dan kemandirian ini. Anak-anak makin sulit untuk diajak bermain aturan, sharing, berbagi mainan, bekerja kelompok. Hal-hal seperti ini yang semakin tahun semakin kita rasakan kemandirian dan kesulitan-kesulitan di kemandirian sosial emosional ini yang semakin bertambah. Dan saya yakin di guru-guru SD, terutama kelas 1, pasti juga merasakan hal yang sama. Bukan hanya itu, di TK, mungkin anak-anak TK, mereka masih bisa nangis, masih bisa meluapkan perasaannya dengan menangis, walaupun kadang-kadang kami suka mengajarkan mereka untuk bicara, harus ngomong, ada apa, kenapa. Nah, tapi hal ini nggak bisa berlanjut di SD. Anak-anak SD harus sudah bisa mengontrol dan mengekspresikan perasaannya. Apa yang dia rasakan, apa yang hendak dia utarakan, dan ada apa dengan dia harus bisa bicara dan jelaskan kepada guru. Bukan hanya dengan cara menangis. Anak-anak usia SD, dia memang bertengkar dengan teman sebayanya. Tapi, saya tekankan di sini, di usia SD ini, bantuan atau intervensi dari guru, orang dewasa itu biasanya lebih sedikit. Sudah tidak banyak lagi sebanyak waktu di TK, di PAUD. Nah, tidak hanya itu, anak masuk SD diharapkan sudah bisa bikin simpul tali. Kenapa? Karena dia diharapkan juga harus bisa bikin dan ikat tali sepatu. Ini adalah kemandirian yang kita kadang-kadang sebagai orang tua di rumah kadang-kadang mengatakan ini hal yang kecil dan kita selalu bantu lakukan. Padahal ini penting, ini life skills yang harus anak-anak dapat lakukan. Selain itu, mereka bisa menggunakan sendok dan garpu untuk makan. Bukan lagi makan hanya dengan tangan diambil dan makannya berantakan. Itu bukan anak SD. Itu berarti dia masih dikategorikan sebagai anak PAUD. Dan bersikap dengan baik di meja. Ya. Ada anak yang sampai kelas SD, kelas 2 atau kelas 3, itu masih saja kalau lagi pelajaran duduk di meja, dia nggak bisa tenang. Dia masih suka keliling jalan-jalan, atau nanti kakinya dia bisa naikin ke atas, ke kursi, nanti kakinya dia naikin lagi ke atas, ke meja, atau nanti dia bisa duduknya slouching, agak-agak
tidak tegak gitu ya. Nah, itu dia belum mengerti bahwa ini sekolah dan saat kamu duduk belajar, kamu harus bisa duduk dengan tegak. Dan di depan ada guru menjelaskan, kamu harus duduk baik dan menjelaskan agar kamu mengerti nanti pelajaran yang disampaikan. Nah, ada anak yang kalau belum dilatih, anak ini akan keterusan dan mengalami ini terus sampai usia mereka besar, bahkan sampai SD yang bukan hanya kelas 3, saya rasa bisa berlanjut. Di sini juga penting sekali untuk Bapak Ibu ketahui bahwa anak-anak SD itu diharapkan bisa menggunakan toilet dengan mandiri. Ya. Jadi anak-anak itu di SD banyak sekali yang di SD kelas 1 pertama kali masuk SD kelas 1 mereka masih perlu pendampingan sampai orang tua murid dan pengasuhnya menunggu di sekolah. Karena katanya anaknya belum bisa pakai ke toilet sendiri, toilet train belum bisa. Padahal sebenarnya ini hanya life skill yang harus dilatih sedari mungkin. Anak juga mampu meregulasi dirinya secara mandiri tanpa bantuan dari pihak lain. Kalau di TK, sering banget anak-anak murid saya selalu bilang, Miss, ini. Miss, botol minum saya kesenggol. Miss, tadi dia ngeliat kertas saya. Miss, pokoknya ngadu terus kalau di TK. Tapi kalau di SD, kalau kita melakukan itu, anak-anak melakukan itu, maaf, gurunya pun nggak ada waktu kayaknya untuk ngedengerin. Jadi anak-anak tuh harus bisa meregulasi dirinya, menghandle masalah itu yang terjadi terhadap dirinya, dan mengetahui masalah ini harus diselesaikan atau tidak. Apakah saya harus report ke Miss atau enggak? Atau saya bilang aja ke teman saya bahwa kamu jangan dorong saya, kamu jangan ambil botol minum saya, kamu jangan lihat kertas saya. Itu kan dia belajar bagaimana caranya menyelesaikan masalah dia sendiri tanpa report kepada kita, kepada guru. Nah, di SD, kita harus siapkan anak kita agar bisa seperti itu. Nah, ini juga penting. Anak-anak yang masuk SD, itu harus sudah bisa ditinggal sama ibu atau pengasuhnya. Banyak sekali anak-anak udah masuk SD. Bahkan sampai SD-nya udah SD yang lumayan ya. Nggak cuma kelas 1, kelas 2, 3, 4. Ibunya atau pengasuhnya masih nungguin. Setiap kali break time atau istirahat, masih disuapin sama pengasuhnya. Atau masih ditungguin, disuapin, dikasih makan. Anak tersebut tidak belajar mandiri. Anak tersebut selalu rely on sama orang terdekatnya, yaitu si ibu atau pengasuhnya. Sehingga akhirnya kemandiriannya tidak berkembang. Ini yang sayang sekali kalau masih terjadi terus. Nah, selanjutnya adalah dari motorik kasar. Anak harus bisa berjalan mengikuti garis lurus, naik turun tangga, apalagi kalau di SD sekolahnya mungkin udah lebih besar, lantai 2, ada tangganya, dia harus udah bisa naik turun tangga sendiri, bisa berlari dengan keseimbangan, nggak gampang jatuh, ya. Terus dia bisa berdiri seimbang dengan satu kaki. Tidak hanya itu, anak-anak ini biasanya kalau di sekolah saya, anak-anak TK sebelum mereka masuk SD, biasanya saya ada tes yang namanya tes kesiapan dia masuk SD. Saya akan tes lebih banyak juga di motorik kasar, yaitu dengan hal-hal seperti itu, seperti ini lompat kodok, saya minta mereka lompat kodok, terus lompat tali, lompat ke kiri dan ke kanan, mereka biar tahu instruksi, membedakan kiri kanan, depan dan belakang, lompat ke depan, atau bisa juga lompat dengan satu kaki, atau lompat dengan kaki diangkat bersamaan. Mereka juga kita tes dan kita latih untuk melempar, menendang, menangkap bola. Simple thing. Ini motorik kasar yang sangat berguna untuk keseimbangan otak, sehingga ini membantu mereka pada saat mereka menerima pelajaran. Nah, ini juga penting untuk anak-anak bisa naik sepeda roda 3 atau 4, gitu. Jadi nggak roda 2, karena pedaling itu adalah salah satu bermain sepeda, pedal, itu bagus sekali untuk keseimbangan antara otak kiri dan otak kanan. Jadi di sini kita berikan kesempatan dan stimulasi anak melalui motorik kasar, sehingga mereka ready, mereka harus menerima instruksi yang lebih panjang di SD. Tadi motorik kasar, dan ini motorik halus. Waktu anak masuk SD, mereka akan menulis lebih banyak. Lebih banyak daripada kegiatan menulis di TK. Maka dari itu penting sekali bahwa kita mengajarkan anak-anak menulis dengan memegang alat tulis dengan yang namanya tripod grip. Jadi seperti ini.
Masih banyak anak yang megang pensil seperti ini? Atau mungkin seperti ini? Atau mungkin dia begini? Atau mungkin tripod grip tetapi ketekanannya tidak ada? Lemah sekali, sehingga akhirnya garis-garis atau tulisan yang dibuat terlalu lemah, tidak jelas. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu dilatih, karena tripod grip ini membantu sekali anak-anak saat menulis, tidak mudah lelah, membantu juga di area muscle atas. Sedangkan hal-hal bentuk-bentuk penulisan lain dikatakan bahwa itu membuat anak mudah lelah dan tulisan tidak baik. Anak juga harus bisa membuat bentuk, gambar bentuk kayak lingkaran, segi 4, segitiga, bisa membuat gambar tangga, atau bisa mewarnai dan tidak keluar garis. Mereka ngerti bahwa pada saat mewarnai sebaiknya tidak keluar garis, dan pada usia mereka masuk SD harusnya mereka sudah mengerti ini. Mereka juga bisa menggunakan gunting dan menggunting bentuk sederhana, misalnya menggunting lingkaran, segitiga, itu mereka sudah bisa dengan pola ya. Bikin blok, balok Lego, atau balok-balok saja, tapi konstruksi sederhana. Misalnya dengan balok-balok kayu, mereka bisa bikin rumah. Lalu bisa pakai baju sendiri. Nah, ini penting juga ini, Bapak dan Ibu, karena pada saat mereka di sekolah, di SD, bantuan-bantuan seperti ini sudah sangat minim diberikan oleh para guru SD, sehingga diharapkan mereka sudah bisa, setelah menggunakan toilet, mereka bisa mengancingkan kembali celananya, atau memakai kembali loknya. Ini penting sekali untuk kita ajarkan. Nah, tadi dari sisi motorik halus sudah kita bicarakan, maka kita akan bicarakan juga dengan kognitif. Anak-anak tahu bentuk, tahu ukuran, tahu warna. Yang ini yang ke segitiga, warnanya merah. Yang besar, segitiga besar, warna merah. Mereka tahu yang mana. Tidak bingung lagi dan tidak masih yang, oh yang mana yang segitiga? Ini segitiga, yang ini atau bukan ya? Nah, mereka harus secara kognitif ready. Mereka kenal gambar-gambar benda, binatang, buah, dan sayuran. Main puzzle, mereka bisa main puzzle sederhana. Tidak harus susah, tapi setidaknya mereka bisa mengerjakan puzzle sederhana. Mereka juga tahu pola. Misalnya pola merah, ayo kita bikin meronce, bikin kalung. Kita akan bikin kalung meronce dengan warna merah, kuning, hijau. Mereka tahu pola itu merah, kuning, hijau, dan berulang. Merah, kuning, hijau. Dan mereka tahu lokasi atau tempat, kata-kata yang menunjukkan tempat. Jadi kalau guru akan ngasih tahu, ya sekarang ambil buku kamu yang ada di laci bawah meja kamu. Kalau guru ada bilang gitu, anak-anak harus sudah ngerti. Instruksi yang diberikan di SD akan lebih panjang dan lebih kompleks daripada instruksi yang diberikan waktu di TK. Mereka bisa membedakan bunyi-bunyian dari sumber bunyi yang beda. Oh, ini suaranya burung. Oh, ini ada suaranya ayam. Oh, ini gemericit, ini adalah suara misalnya meja digeser. Mereka tahu bunyi-bunyi itu dihasilkan oleh benda-benda yang berbeda. Nah, perkembangan bahasa juga menjadi salah satu tolak ukur yang penting sekali kita siapkan. Jadi anak-anak kita harapkan mereka bisa mengerti 2 instruksi bertingkat yang kita berikan kepada mereka. Di SD, guru-guru akan lebih banyak menjelaskan, lebih banyak memakai kata-kata yang lebih panjang, kalimat yang lebih panjang juga. Maka anak-anak diharapkan sudah mengerti kosakata, kalimat perintah, dan 2 instruksi setidaknya mereka mengerti. Biasanya guru-guru akan katakan, iya sekarang keluarkan buku cetak tematik 1A halaman 26. Oke, pada saat itu mereka sebenarnya mendapatkan beberapa instruksi. Mungkin yang akhirnya mereka lakukan kalau belum sampai tahap mengerti, mereka cuma ambil aja buku tematiknya. Tapi nggak tahu kalau harus buka halaman sekian. Nah, mereka juga mengerti konsep dasar secara verbal. Ada posisi, arah, ukuran, dikasih tahu, yang sebelah sini lebih besar, gambarnya kamu lingkari. Tapi yang lebih kecil, kamu tidak usah lingkari. Kamu kasih tanda X. Kalau mereka belum mengerti ukuran, posisi, mereka nggak bisa mengerjakan soal-soal di buku-buku tematik tersebut. Apakah Bapak dan Ibu sudah sempat melihat buku tematik anak sekarang, anak SD?
Cukup rumit ya. Oke. Lalu mereka juga mampu berbicara dengan artikulasi yang jelas. Saat mereka bicara sudah bukan dengan bahasa bayi. Aku mau itu yang suka mencadel-cadelkan kata-kata yang dia keluarkan. Nah, artikulasinya sudah jelas. Dia bisa mengeluarkan apa yang mau dia sampaikan. Lalu sehingga akhirnya bicara yang dia mau bicarakan kita mengerti sebagai guru, tidak mereda-reda, kayak ini mau ngomong apa ya anaknya, maksudnya apa, coba diulangi lagi gitu. Nah, dia juga bisa mengulangi kalimat setidaknya dengan 16 suku kata. Gitu. Jadi kalau ada kalimat, misalnya pada saat dibacakan cerita, biasanya guru akan bertanya, coba tadi ceritanya tentang apa, siapa, dan di mana. Guru kan pasti akan bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan anak-anak harus bisa setidaknya dia mengulang kalimat dari cerita. Lalu dia bisa mendeskripsikan gambar. Saat dikasih gambar misalnya seperti ini gambar apa? Ini ayah sedang memegang kursi. Dia menawarkan kursi kepada si anak. Nah, harusnya anak tersebut bisa mendeskripsikan gambar yang diberikan kepada dia, agar nantinya dia bisa menangkap pelajaran dan dia bisa menerima pelajaran itu dan menstimulasi itu ke dalam otaknya, sehingga itu menjadi pelajaran yang bermakna. Dia bisa bertanya balik. Ya, dia bisa nanya ke guru, itu apa? Kenapa? Di mana? Dia sudah bisa menggunakan kalimat tanya apa, di mana, mengapa, bagaimana. Semuanya dia bisa tanyakan dan dia bisa menggunakannya dengan tepat. Gitu ya. Jadi bukan yang dia tanya, biasa kan ada yang suka nanyanya terbalik-balik. Kapan ibu pulang dari pasar? Bisa jadi bagaimana ibu pulang dari pasar? Bisa dibalik-balik dengan kalimat tanya. Nah, itu kadang-kadang anak-anak juga masih bingung. Anak bisa menceritakan kembali cerita sederhana dengan runtut. Ini penting sekali. Kenapa? Karena waktu di SD, saat mereka harus meregulasi dirinya sendiri dengan mengekspresikan dengan kata-kata, kalau mereka nggak bisa ngomong dengan artikulasi jelas, mereka tidak bisa berbicara dan tidak bisa mengerti. Sehingga akhirnya dia nggak bisa ceritain. Tadi dia habis diapain? Temannya ngapain dia? Yang terjadi nanti akhirnya kesannya anak tersebut adalah mengalami perundungan atau bully. Tapi sebenarnya kita harus tahu dulu apa yang menjadi pokok masalah tersebut. Lalu anak juga harus bisa menyebutkan satu persamaan, kata persamaan. Ya. Menyebutkan dua perbedaan, besar, kecil. Jadi dia maunya yang mana? Dia bisa jelasin. Yang bentuknya seperti apa? Nah, tadi itu berbahasa, sekarang kita membaca dan menulis dalam hal literasi. Saat anak masuk SD, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa masuk SD sekarang dituntut untuk bisa baca dan tulis. Walaupun sebenarnya dalam perundang-undangan tidak ada perkataan tersebut bahwa anak harus sudah bisa baca dan tulis. Tetapi pada saat kenyataannya, apa yang terjadi di lapangan, jika kita melihat buku-buku pelajaran di waktu SD, kelas 1 pun sudah menuntut anak membaca dengan lancar. Sehingga apa yang terjadi? Terjadilah yang disebut sebagai gap. Kami sebagai praktisi di TK, PAUD, kami sendiri juga mengalami kesulitan karena kami beberapa kali selalu diminta memperlihatkan kurikulum kami yang tidak boleh mengajarkan calistung kepada anak-anak. Tetapi kami di Jakarta mengalami kendala yang sangat-sangat sulit. Semua sekolah di Jakarta saat masuk SD, anaknya dites calistung. Semoga ini menjadi wacana nantinya ke depannya untuk perbaikan pendidikan Indonesia. Itu harapan saya. Tetapi kita tidak bisa pungkiri bahwa membaca dan menulis adalah basic knowledge yang sangat penting buat anak-anak. Saya secara pribadi sangat berpendapat bahwa anak-anak harus tahu bagaimana membaca dan menulis sedari dini. Karena dengan membaca dan menulis, mereka dapat belajar lebih banyak lagi. Nah, tetapi pada saat mereka masuk SD, apakah mereka siap? Saya juga cukup kaget pada saat melihat buku tematik anak saya, yang saat kemarin itu di kelas 2, semester pertama, dia harus sudah bisa membuat puisi.
cukup kaget karena puisinya bukan puisi yang cuma 1 atau 2 kalimat, tetapi sudah 2 paragraf. Jadi disitulah saya melihat ada gap yang sangat besar. Dan ini pun harus kita perhatikan, apakah anak-anak udah bisa mendengarkan cerita, puisi, kata-kata rhyming? Dia tahu nggak nama-nama benda? Bisa tulis nama benda, burung, cara tulisnya? Atau dia bisa nggak membaca-baca kata sederhana dan familiar? Karena beberapa buku di SD ditulis dengan ukuran huruf yang sekarang lebih kecil dan lebih rapat. Saya punya 2 anak saya yang pertama umur 11, jadi waktu 5 tahun yang lalu, waktu dia kelas 1 SD, saya masih ingat, buku pelajarannya waktu itu ditulis dengan ukuran font yang lebih besar dan berjarak spasi jauh. Tetapi 2 tahun lalu anak saya masuk SD, yang kedua, saya melihat perbedaan yang sangat jauh, font yang digunakan lebih kecil, kata-kata ditulis lebih panjang dan banyak, materi udah sedemikian agak rumit, gitu ya. Dan akhirnya itu membuat cukup kompleks bagi anak-anak yang baru masuk SD untuk harus membaca segitu banyak. Nah, apakah anak-anak Anda sudah bisa baca, mengenali bunyi huruf secara fonik di awal atau di akhir kata? Karena ini penting sekali dia bisa tahu. Burung, hurufnya diawali huruf apa? Suaranya burung, itu suara huruf apa? B, betul. Burung berarti ditulis. Dia tahu secara fonetik. Dia bisa tulis nama lengkapnya. Ini juga penting sekali. Dia bisa tulis huruf, identifikasi ini huruf A, ini B, ini C, ya. Itu dari bahasa, membaca dan menulis. Sekarang matematika. Dari matematika, anak harus bisa membedakan, menirukan ketukan, ya. Bisa hitung maju, bisa hitung mundur, gitu. Hitung benda sampai dengan 15, paham konsep besar, kecil, banyak, sedikit, panjang, pendek. Terus dia tahu nama-nama hari ini hari Senin, belajar berarti bahasa Indonesia. Nah, ini penting sekali untuk anak-anak tahu. Aplikasi hari seperti yang tadi bilang, Senin waktunya olahraga, dia pakai baju olahraga, dia pakai bawa buku bahasa Indonesia. Dia tahu jam, jarum panjang pada angka 12, setidaknya jam yang menunjukkan jam tepat. Instruksi-instruksi seperti ini dia sudah tahu. Karena ini yang biasanya akan diajarkan di SD. Gabungkan kalimat ini dengan kalimat ini. Kelompokkan binatang dari list ini. Ini biasanya yang ada di buku-buku nih. Nah, anak-anak harus sudah tahu nih. Nah, selanjutnya adalah yang penting kita selalu berpikir ini nggak penting gitu. Padahal menurut saya ini penting banget. Posisi duduk. Anak harus tahu posisi duduk saat belajar. Saat ini anak-anak senang sekali duduk dengan gaya slouching ya, yang gini, yang badannya tuh nggak pernah tegak, selalu bungkuk, karena mungkin dia terlalu banyak main gadget, atau karena kebiasaan, nggak diajarin. Anak-anak harus diajarkan bahwa saat dia duduk dan belajar, dia posisi duduknya tegak. Memang nggak harus tegak selalu, tetapi kesehatan tulang belakang itu penting. Jadi kita ngajarin anak-anak dari TK untuk selalu duduk dengan baik, posisi baik. Tetapi pada saat di SD, mereka ini akan lebih intens lagi karena kursi dan meja yang mereka gunakan adalah meja dan kursi yang lebih tinggi, dan waktu yang mereka habiskan di kelas untuk mendengarkan pelajaran juga lebih panjang, nggak seperti waktu di TK. Gitu. Dan mereka tahu bagaimana duduk yang nyaman dan ergonomis. Nah, tadi kita udah belajar soal keterampilan yang dibutuhkan. Sekarang lingkungan belajar. Kita kan punya unit belajar di sekolah. Lingkungan belajar di sekolah kebanyakan itu pasti dihandle sama guru. Belajar di sekolah berarti anak-anak akan mengikuti guru dan kondisi lingkungan faktor eksternal yang tidak bisa kita campur adukan, bisa saya katakan tersebut. Kita harus bisa membantu anak dari sisi internal, which is yang tadi kita bantu, kesiapan-kesiapan tersebut. Dari sisi sosial emosional, kemandirian, motorik kasar, saya rasa yang tadi saja kita bisa bantu di rumah. Tidak harus tunggu sekolah atau guru yang melakukan. Pada saat belajar di sekolah ini, ya mereka akan mengikuti aturan, instruksi, dan pengajaran dari si guru. Ada juga sebenarnya belajar di rumah. Saat belajar di rumah ini, siapa penentunya? Yang penentunya adalah orang tua.
Dan saat ini kita berada di tahap ini, belajar di rumah dengan metode PJJ. Apakah metode PJJ ini bisa dikatakan sebagai metode yang akan membuat anak jadi lebih sulit? Tidak juga. Asal anak-anak kita pada saat masuk SD sudah siap. Seperti yang tadi saya jabarkan. Secara sosial emosional, kemandirian, motorik kasar, motorik halus, kemampuan bahasa dan matematikanya, serta pengetahuan-pengetahuan untuk mempersiapkan dia mau masuk ke SD. Jadi untuk kok ada annotation? Oke. Jadi apa sih yang perlu kita siapkan pada saat kita belajar di rumah dengan metode PJJ? Oke. Sepertinya untuk opsi annotate ini saya matikan ya. Bentar. Ya, mungkin di Bapak dan Ibu ada yang anotasi di handphone atau di laptopnya ini sedang berjalan ini. Mungkin dari host bisa matikan. Oke, sudah. Sudah bisa? Oke, jadi saya lanjutkan. Iya. Jadi saya lanjutkan tadi ke, belajar di rumah dengan metode PJJ. Banyak yang mengatakan bahwa apakah metode PJJ ini bisa untuk anak-anak yang baru masuk SD? Bisa. Bapak dan Ibu jangan khawatir. Tentu saja kalau anak tadi Bapak dan Ibu siap, bukan hanya secara usia, tetapi juga secara knowledge dan juga kesiapan-kesiapan tadi yang sudah kita bicarakan, ini bukanlah suatu hal yang mengganggu atau hal yang memusingkan. Asal kita sendiri juga mau sama-sama bersama anak bergandengan tangan dan menjalani PJJ ini. Karena ingat, walaupun dia masuk SD, walaupun dia sudah SD, tetapi mereka tetaplah anak-anak yang butuh panduan. Sehingga akhirnya nanti peran orang tua di sini bisa berjalan beriringan. Saran saya, Bapak dan Ibu perlu buat schedule atau rutinitas. Ini yang paling penting ini, karena selama sekolah di rumah banyak yang bilang bahwa bangunnya siang. Gitu. Harus ada rutinitas bangun pagi, bersiap belajar di waktu yang sama setiap hari. Penting sekali untuk anak-anak belajar di waktu yang sama, agar mereka belajar yang namanya konsistensi. Di sini mereka tahu bahwa, sekarang jam segini waktunya aku belajar. Sekarang waktunya jam segini waktunya aku main. Jam segini waktunya aku misalnya bermain keluar atau menonton film gitu. Nah, ini penting sekali supaya kita juga melatih anak-anak untuk disiplin mengikuti aturan. Nah, pada saat saya tidak tahu bentuk metode PJJ seperti apa yang nanti akan dilakukan di sekolah Bapak dan Ibu, tetapi jika misalnya ada kelas online, maka harus disiapkan perangkat-perangkat komputer yang menunjang untuk kelas online. Jika misalnya PJJ-nya tidak ada kelas online tatap muka, tetapi diberikan tugas, maka Bapak dan Ibu harus punya waktu yang certain, yang selalu sama di setiap hari, dan dilakukan secara konsisten. Lalu, jangan berikan gadget atau nonton YouTube 1 jam sebelum kelas online atau schedule belajar dimulai. Kenapa? Karena itu akan memicu anak untuk lebih aktif. Sel saraf di otaknya pada saat kita tidak tahu, saya tidak tahu apa yang anak-anak Anda tonton gitu ya, atau mereka main game apa gitu. Tetapi aktivasi brain pada saat mereka main game itu
itu akan berbeda. Gitu. Jadi pada saat mereka main game, mereka lebih menggunakan brain yang lebih rileks. Tapi pada saat mereka belajar, mereka kan harus memusatkan perhatian, sehingga brain function yang mereka pakai itu sisi yang lebih lain lagi, yang function brain-nya. Nah, saat mereka harus switch, itu butuh waktu. Jadi kalau mau belajar, jangan dikasihin dulu main games atau nonton YouTube. Selain itu juga adalah tarik-tarikan untuk berhentinya itu lebih susah. Saat kita nyetop anak untuk stop, sekarang waktunya belajar, itu kan nggak langsung berhenti gitu. Kita butuh waktu untuk tarik ulur, 5 menit lagi, Ma, 5 menit lagi, 5 menit lagi gitu. Nah, ini yang kita mesti cermati juga, harus tahu. Selain itu, biasanya saya sarankan juga untuk tidak mengkonsumsi makanan manis. Coklat yang berbanyak-banyak gula. Karena itu benar-benar activate brain sehingga akhirnya mereka jadi sulit berkonsentrasi. Lalu, komunikasikan pada anak Anda target pelajaran setiap minggu. Misalnya dalam 1 minggu ini mungkin lagi libur, mungkin ada beberapa Bapak Ibu sekarang udah kepikiran, oh anak saya belum bisa nih menulis kata-kata yang belakangnya pakai imbuhan eng, di tengah-tengahnya ada nye, itu adalah kata-kata yang sulit loh. Jadi Bapak dan Ibu mungkin mau latihan dari sekarang, nama-nama hari dia belum tahu, belum bisa tulis, saya mau latih. Jadi kasih tahu, selama seminggu ini kita akan belajar ya nama-nama hari. Nanti kalau kamu sudah bisa, minggu depan kita melakukan sesuatu yang menyenangkan. Jadi bikin target, kasih juga reward. Gitu. Tapi ingat, kasihin targetnya tuh dari yang mudah dicapai, jangan yang langsung susah. Kalimat yang susah kan yang menyenangkan, itu kan susah ya. Jadi jangan langsung latihan yang seperti itu. Latih yang pelan-pelan dulu gitu. Sampai dia senang, wah berhasil, mama kasih hadiah, papa senang gitu. Nah, dari situ dia akan terpacu untuk latihan lagi. Nah, nanti kalau udah PJJ, komunikasi dan udah diskusi sama guru di pihak sekolah itu penting. Jadi selalu komunikasikan, pakai metode apa, hari ini belajarnya apa, kira-kira apa yang bisa kita bantu. Sering-sering berkomunikasi. Saya rasa saat seperti ini, komunikasi adalah kunci yang penting sekali bagi sekolah dan orang tua murid untuk bekerja sama untuk kebaikan anak-anak. Nah, kesimpulan dari saya adalah kesiapan sekolah hal yang sangat penting sebelum anak masuk SD. Karena kesiapan sekolah ini membantu anak-anak untuk bisa beradaptasi pada masa transisi. Betul, pada saat dia masuk ke SD, ada yang namanya masa transisi. Beberapa sekolah mencanangkan 1 semester, 6 bulan adalah masa transisi, Bu. Ibu tidak usah khawatir, katanya. Anak-anak masih dalam masa transisi, kami masih bantu. Tetapi kadang-kadang kita suka kebablasan tuh, gara-gara katanya ini masa transisi, kami masih bantu dan kami mudahkan pelajarannya. Jangan hanya karena kita menganggap ini masa transisi, kita tidak membantu anak-anak untuk menyiapkan mereka secara kemandiriannya. Ingat juga pendidikan PAUD, TK itu berbeda dengan pendidikan di SD. Dari sisi kurikulum tadi saya sudah jabarkan berbeda. Berdasarkan penelitian, sudah dijelaskan juga, ada buktinya, bahwa anak yang memiliki kesiapan sekolah, dia mampu mengikuti pembelajaran, mampu menyelesaikan tugas, mampu mencapai prestasi akademik yang baik. Akhirnya, dia jadi percaya diri. Dia punya konsep diri, dan dia punya minat belajar yang positif. Kepengen belajar terus, karena dia bisa. Bukan karena dia nggak bisa dan nggak mampu. Nah, jadi peran penting kita sebagai orang tua untuk menyiapkan anak masuk SD, dimulai sebenarnya dari sekarang. Mumpung 13 Juli masih ada beberapa waktu hari lagi. Demikian dari saya, kita bisa lanjut dengan diskusi dan tanya jawab. Oke, terima kasih untuk Ibu Diana untuk materinya. Ternyata memang ada tidak hanya hal akademik aja atau kognitif aja yang perlu disiapkan untuk anak mau masuk SD, tapi banyak hal-hal yang lain ya Bu Diana ya. Iya. Oke, baik, kembali mengingatkan bagi para peserta yang mau bertanya atau ada yang mau ditanyakan atau yang kurang jelas, bisa menggunakan fitur chat di Zoom dengan format nama, pekerjaan, dan pertanyaan. Oke, Bu Diana, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ini yang pertama adalah pertanyaan dari Bapak Andi. Bapak Andi ini dari pimpinan Gentle Ghost. Ini pertanyaannya adalah, apakah anak yang belum siap secara psikologis
Jika dipaksakan masuk SD, akan berakibat anak malas belajar di sekolah. Bagaimana, Ibu Diana? Oke. Ini memang secara jadi memang ada beberapa penelitian juga mengatakan bahwa anak yang secara psikologis masuk SD, berarti dia secara psikologis dia belum siap dan dipaksakan masuk, itu memang akan berakibat beberapa yang namanya learning difficulties atau kesulitan belajar. Nah, kesulitan belajar ini nanti yang perlu dipahami kembali oleh guru dan juga para orang tua, sumber masalahnya. Karena biasanya yang terjadi adalah pada saat anak masuk sekolah dan mereka secara psikologis nggak siap, mereka akan ada beberapa banyak ciri-ciri khas gitu ya. Ada beberapa juga perbedaan-perbedaan. Ada yang tiap pagi sakit perut, tiap pagi bangun tidurnya susah, atau selalu nangis kalau ke sekolah, atau ada juga yang di kelas itu nggak mau dengerin guru. Akhirnya merambat menjadi hal-hal tersebut, ciri-ciri tersebut akhirnya merambat menjadi yang kita kadang-kadang kategorikan tuh suka jadinya learning difficulties. Sehingga kita harus mengetahui lagi, observasi ulang lagi kenapa ini dengan anak ini. Jadi apakah bikin anak malas belajar di sekolah? Bisa jadi. Tidak menyukai sekolah akhirnya. Dan akhirnya konsep dirinya juga nggak terbentuk bahwa dia anak yang mampu. Demikian jawaban saya. Oke, terima kasih Bu Diana. Kita akan masuk ke pertanyaan yang kedua. Ini dari Ibu Merlin. Ibu Merlin bertanya, anak saya usia 5 tahun 8 bulan. Dan berdasarkan pemeriksaan psikolog, dia direkomendasikan siap masuk SD. Dia juga memiliki IQ 142. Sudah saya daftarkan ke SD, namun jika mendengarkan materi ini kok sepertinya tuntutannya lumayan banyak dan agak menakutkan. Mohon masukan agar saya dapat membantu anak saya mempersiapkan diri mengikuti pendidikan SD. Oh iya. Iya, Bu. Maaf, Bu, tidak bermaksud menakutkan dengan materi hari ini ya, Bu. Ini adalah kesiapan-kesiapan yang perlu kita ketahui saja sebagai seorang orang tua dan guru. Usia 5,8, IQ 142, berarti ini termasuk tergolong superior ya, Bu. Seharusnya kalau secara kognitif ini tidak ada masalah, dan kalau memang dia siap masuk SD secara emosional, kemandirian, saya rasa ya tidak ada masalah juga. Jadi Ibu juga perlu memperhitungkan poin-poin nanti, karena Ibu juga perlu melihat sekolah yang dituju SD tersebut seperti apa. Apakah sekolah tersebut punya, jadi Ibu pasti sudah berbicara dengan sekolah tersebut, dan tanyakan jenis kurikulum yang dipakai, tuntutan-tuntutan apa saja dari sekolah tersebut, misalnya waktu istirahat bagaimana, apakah waktu istirahat itu ada pergi ke toilet, pada saat pergi ke toilet bagaimana. Jadi komunikasi juga dengan sekolah itu penting, sekolah SD yang mau kita tuju. Lalu tanya juga bagaimana dari saat anak nanti makan di istirahat, apakah dia akan makan di dalam kelas atau dia pergi ke kantin sendiri dan makan di satu ruangan, itu juga perlu diketahui. Kalau memang ternyata dia perlu untuk pergi ke satu ruangan untuk makan sendiri, berarti Ibu harus mempersiapkan anak tersebut sudah mandiri. Sudah tahu cara menggunakan sendok garpu, bagaimana menjaga kebersihan tempat makannya, bagaimana nanti dia harus membereskan setelah selesai makan. Nah, itu dia. Dan juga mungkin komunikasikan kembali bagaimana guru misalnya saat anak saya terlambat mencatat. Itu apa sih ekspektasi dari guru? Kita harus tanya kembali juga dari sekolah tersebut. Kalau beberapa sekolah ada yang memberikan kelonggaran, tapi ada beberapa sekolah juga yang punya harapan-harapan dan ekspektasi gitu. Tapi kalau dari poin yang saya bisa tambahkan adalah kemandirian itu sangat penting. Saat anak-anak sudah lebih mandiri, mereka akan lebih ready pada saat mereka harus belajar lebih banyak. Begitu jawaban saya, Ibu. Oke, baik, terima kasih untuk Ibu Diana. Ini untuk pertanyaannya sudah terjawab semua oleh Ibu Diana. Terima kasih untuk jawabannya semua yang sudah Ibu Diana jawab. Terima kasih juga untuk materi hari ini. Ini kembali saya menginfokan untuk jangan sampai ketinggalan untuk edukasi online selanjutnya yang merupakan lanjutan dari edukasi online ini, yaitu tentang tantangan dan solusi pembelajaran jarak jauh yang akan diadakan pada hari Selasa.
tanggal 7 Juli 2020 pukul 4 sampai 5 sore dengan pembicara Ibu Diana. Jangan sampai ketinggalan, pastikan Bapak Ibu bisa daftarkan sekarang juga, dan juga menginfokan pada bulan Agustus juga ada dengan tema yaitu mendidik anak zaman now. Nah, ini mendidik anak zaman now ini supaya bagi guru ataupun orang tua ini tidak tidak pusing mungkin begitu ya Bu Diana ya, karena zaman now kan macam-macam, lalu juga biar anaknya supaya tidak semau sendiri. Nanti untuk selanjutnya, untuk info lengkap bisa dilihat di Instagram Gentle Ghost @gentleghost_malang. Kami mengucapkan terima kasih untuk narasumber Ibu Diana untuk sore ini. Terima kasih untuk materinya, terima kasih untuk jawaban atas semua pertanyaannya. Juga terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti edukasi online sore ini. Akhir kata, saya minta maaf bila ada salah kata atau hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa dalam edukasi online Gentle Ghost selanjutnya, dan selamat sore.